Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan seperti 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama kakak Evi Resmawati. Kalian cukup panggil kakak Evi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai statistika. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Flora Kamila Zahra. Kalian bisa panggil Kak Flora. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Halo adik-adik, gimana? Udah siap belajarnya? Nah, sekarang kita mau belajar tentang statistika. Apa itu statistika? Istilah statistika sebenarnya berasal dari bahasa Latin modern, staticum collegium yang berarti dewan negara, dan dari bahasa Italia statista yang berarti negarawan atau politikus. Gottfried Eisenhower yang disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan istilah tersebut. Ia pada tahun 1749 menggunakan istilah statistika. Lalu pengertiannya apa ya, Kak? Nah, pengertian statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan data, pengolahan, atau analisis data, dan merupakan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Tapi sebelumnya, apakah adik-adik di sini sudah tahu data itu apa? Nah, kita harus tahu dulu apa itu data. Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Kemudian adik-adik juga harus tahu bagaimana cara untuk mengumpulkan data-data tersebut. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan, penelitian,
wawancara langsung atau dengan cara menyebarkan kuesioner. Setelah data kita kumpulkan, kemudian diolah, selanjutnya disajikan. Nah, ada beberapa cara untuk menyajikan data. Cara menyajikan data yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, dalam bentuk diagram garis. Dan yang keempat, dalam bentuk diagram lingkaran. Kita akan bahas 4 cara ini dalam menyajikan data. Yang pertama akan kita bahas yaitu cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Langsung saja ke pembahasannya. Cara menyajikan data dalam bentuk tabel ini adalah data berat badan siswa. Datanya adalah seperti berikut. Kumpulan data berat badan siswa ini akan kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita buat dulu tabelnya. Kita buat tabelnya sebanyak 3 kolom. Untuk kolom yang pertama, ini kita isi dengan berat badan sesuai dengan data di samping, yaitu data berat badan siswa, maka menjadi kolom berat badan. Tapi jika di samping ini adalah data nilai siswa, maka kolom ini akan menjadi kolom nilai. Untuk kolom yang kedua kita beri nama turus. Selanjutnya yang ketiga adalah frekuensi atau banyaknya siswa. Untuk kolom yang pertama, kolom berat badan. Kolom nilai ini kita isi mulai dari berat badan siswa. Mulai dari berat badan siswa yang terendah ke yang tertinggi. Lalu kita urutkan ke bawah. Perhatikan data kumpulan data berikut ini. Kita lihat berat badan terendah dari data ini adalah 45 kg. Lalu kita lihat mana data berat badan yang tertinggi. Nilai data berat badan yang tertinggi adalah 50. Kita urutkan berat badan siswa dari yang terendah ke data yang tertinggi seperti berikut: 45, 46, 47, 48, 49. Nah, selanjutnya ke kolom berikutnya yaitu turus. Turus dengan frekuensi itu sama ya, sama-sama tentang jumlah siswa. Hanya bedanya jika turus itu bentuknya garis, kalau misalkan frekuensi itu bentuknya angka. Nah, kita pindahkan data yang di samping ke dalam turus. Kita isi kolom turus, lalu kita lihat data di samping mulai dari data yang terendah yaitu 45. Kita hitung ada berapa siswa yang memiliki berat badan 45 kg. Data di samping berat badan 45 kg terdapat pada 3 siswa. Nah, selanjutnya kita beri garis sebanyak 3 di dalam kolom turus, dan seperti itu seterusnya. Untuk kolom frekuensi itu tinggal kita lihat data turus dan mengubahnya ke dalam angka. Nah, seperti itulah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Setelah data disajikan dalam bentuk tabel, kita dapat lebih mudah menentukan dan mencari informasi yang kita perlukan seperti nilai tertinggi, nilai terendah, data terbanyak, dan data yang tersedikit. Contoh, perhatikan data jenis ekstrakurikuler yang diikuti oleh 30 siswa kelas 6 berikut. Berdasarkan data di samping, kita dapat mengetahui informasi-informasi berikut, seperti ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti oleh siswa adalah ekstrakurikuler futsal. Yang kedua, kita dapat mengetahui banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler paduan suara ada 6 orang. Yang ketiga, jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler menari lebih banyak daripada yang mengikuti ekstrakurikuler basket. Baik, kali ini kita akan membahas cara menyajikan data dengan diagram batang. Yang pertama, apa adik-adik tahu diagram batang itu kayak gimana? Diagram batang itu apa sih? Nah, diagram batang itu merupakan salah satu cara menyajikan data dengan menggunakan gambar batang atau balok. Ada 2 jenis diagram batang. Yang pertama, diagram batang vertikal atau tegak ke atas. Yang kedua, diagram batang horizontal atau yang mendatar. Apa perbedaan keduanya? Nah, perhatikan gambar berikut ini.
Ini adalah diagram batang vertikal. Disebut diagram batang vertikal karena batang-batang ini dibuat vertikal atau tegak ke atas. Perhatikan gambar yang kedua yang di sebelah kanan. Nah, gambar diagram batang ini disebut diagram batang horizontal karena batang-batangnya disajikan secara horizontal. Jelas ya perbedaan keduanya. Kemudian, bagaimanakah cara menyajikan data menggunakan diagram batang? Oke, berikut adalah langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama, membuat nama diagram batang. Yang kedua, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang ketiga, membuat keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Yang keempat, membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Dan yang kelima, membuat batang untuk menunjukkan frekuensinya. Nah, sekarang kita bikin contoh soalnya. Misalkan contohnya data nilai matematika kelas 1B. Nah, datanya sebagai berikut. Ini adalah data nilai matematika kelas 1B. Di sini untuk nilainya peroleh nilai 50 diperoleh 1 orang, untuk nilai 60 diperoleh 3 orang, untuk nilai 70 diperoleh 4 orang, untuk nilai 80 diperoleh 6 orang, nilai 90 ada 3 orang, dan nilai 100 diperoleh 3 orang. Jumlah siswa semuanya 20. Oke, data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Kita ikuti langkah-langkah yang sudah kita sebutkan tadi. Langkah yang pertama yaitu membuat nama diagram batang. Kita tuliskan namanya di atas nama diagram batangnya, yaitu diagram batang nilai matematika kelas 1B. Selanjutnya langkah nomor kedua, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, yang ketiga, membuat keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, keterangan untuk sumbu mendatar yaitu nilai, dan sumbu tegak itu kita beri keterangan banyaknya siswa. Langsung saja ke langkah selanjutnya nomor 4, yaitu membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang pertama kita tentukan skala pada sumbu tegak. Nah, di sini kita tinggal beri garis strip, tapi harus sama setiap jaraknya, mulai dari data yang pertama sampai data yang tertinggi. Nah, selanjutnya adalah langkah nomor 5. Langkah nomor 5 membuat batang untuk menunjukkan nilai frekuensinya. Di sini data banyak siswa dapat kita samakan jadi frekuensi. Nah, perhatikan cara membuat batangnya. Ini nilai 50. Di sini nilai 50 diperoleh oleh 1 orang, maka batangnya kita arahkan ke atas sampai dengan garis bantu nomor 1. Nah, selanjutnya nilai 60 diperoleh 3 orang, maka pada nilai 60 kita buat batang diagramnya ke atas sampai dengan garis bantu nomor 3. Nah, untuk nilai 70, 80, 90, dan 100 seterusnya dilakukan seperti yang tadi. Nah, selanjutnya yaitu membaca diagram batang. Dengan diagram batang kita dapat dengan mudah menentukan data tertinggi, terendah, selisih nilai data, dan jumlah seluruh nilai data. Perhatikan penyajian data jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Kemuning tahun 2011 dalam bentuk diagram batang berikut. Nah, dari data diagram tersebut diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah siswa terbanyak, yaitu kelas 3. Yang kedua, jumlah siswa paling sedikit adalah kelas 1. Yang ketiga, selisih jumlah siswa kelas 4 dan kelas 5 adalah 5 anak. Baik, kali ini kita akan membahas cara
cara menyajikan data dengan diagram garis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menyajikan data dengan diagram batang. Kali ini kita akan membahas diagram garis. Sebenarnya cara menyajikan data dengan diagram batang dan diagram garis itu hampir sama. Jadi jika kita bisa membuat diagram batang, maka bisa dipastikan kita bisa membuat diagram garis. Begitu pula sebaliknya. Jika kita bisa membuat diagram garis, maka hampir bisa dipastikan kita bisa membuat diagram batang, karena memang cara membuatnya hampir sama. Nah, yang pertama itu adik-adik udah ada yang tahu belum diagram garis itu kayak gimana? Dan diagram garis itu apa sih? Nah, di sini kita akan menjelaskan diagram garis adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menggabungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Biasanya dalam diagram garis itu sumbu X digunakan untuk menunjukkan jenis data pengamatan dan untuk sumbu Y digunakan untuk menunjukkan banyaknya data atau frekuensi. Yang pertama, kita akan membahas cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis dari tahap awal. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini adalah data hasil produksi padi di Indonesia sebagai berikut datanya. Baik, ini adalah data produksi pada bulan Januari. Produksi padinya sebanyak 6 ton. Dan bulan Februari produksi padinya sebanyak 9 ton. Bulan Maret sebanyak 8 ton. Bulan April sebanyak 7 ton. Bulan Mei sebanyak 10 ton. Kita akan sajikan data ini ke dalam bentuk diagram garis. Baik, kita akan membuat diagram garisnya di samping. Yang pertama, kita akan membuat judulnya, yaitu diagram garis produksi padi Indonesia dalam 5 bulan. Selanjutnya, kita bikin sumbu tegak, kemudian sumbu mendatar. Sumbu tegak, sumbu tegak ini untuk banyaknya produksi dalam satuan ton. Kemudian sumbu mendatar ini untuk bulan. Untuk bulan di sini, bulannya ada 5 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita bikin garis bantu pada sumbu ini sebanyak 5 buah. Perlu diperhatikan jarak antara garis bantu ini harus sama ya. Oke, kemudian kita langsung tuliskan di sini. Yang pertama, Januari. Di sini Februari, Maret, April, Mei. Penulisannya bisa disingkat saja ya. Selanjutnya untuk sumbu tegak di sini banyak produksinya. Yang paling rendah adalah 6, yang paling tinggi 10. Kita bisa bikin dari sini paling bawah ini 0, kemudian kita bikin sampai yang paling tinggi 10. Jadi ada 10 garis bantu yang kita perlukan untuk membuat sumbu tegak ini. Kita bisa bikin yang pertama 1, 2, 3 dan seterusnya. Tuliskan angkanya paling bawah. Di sini 0. Kemudian pada garis bantu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Perhatikan jarak antara garis bantu ini harus sama dari bawah ke atas, harus sama jaraknya. Selanjutnya kita bikin garis bantu lagi sebanyak 10 garis seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita menentukan posisi titik sesuai dengan nilai produksi tiap bulannya. Di sini bulan Januari diproduksi tepungnya sebanyak 6 ton. Di bawah ini bulan kita tarik garis ke atas sampai menyentuh garis 6 menunjukkan 6 ton. Kita tarik garis ke atas sampai sini, kita kasih. Selanjutnya pada bulan Februari produksi tepung sebanyak 9 ton. Pada bulan Februari kita tarik garis ke atas sampai ke angka 9.
garis yang menunjukkan 9 ton, kita pakai garis sampai ke garis ini. Oke, kita kasih titik. Selanjutnya bulan Maret. Nah, seterusnya seperti itu cara pengerjaannya. Baik, kali ini kita akan membahas cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Bagaimana caranya? Kita langsung ke pembahasan soalnya. Nah, selanjutnya kita ke tahap cara membuat diagram lingkaran. Langkah pertama, tabel ini kita tambah satu kolom lagi di sebelah kanan seperti ini. Nah, kolomnya sudah jadi. Nah, ini kolomnya adalah kolom untuk sudut atau besar sudut. Di bawah ini kita tambah satu baris lagi untuk dituliskan jumlah banyak seluruh siswa. Nah, banyak seluruh siswa di tabel ini adalah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 20. Selanjutnya, kolom sudut atau kolom besar sudut. Nah, cara menghitungnya kita menggunakan rumus besar sudut sama dengan jumlah bagian per jumlah keseluruhan dikali 360. Yang pertama, kita akan menghitung berapa besar sudut untuk nilai 60. Nilai 60 kita hitung dengan cara 2/20 dikali 360 sama dengan 36 derajat. Nah, yang kedua, besar sudut untuk nilai 70 sama dengan 4/20 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, selanjutnya besar sudut untuk nilai 80. 5/20 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Besar sudut untuk nilai 90 sama dengan 6/20 dikali 360 sama dengan 108. Besar sudut untuk nilai 100. 3/20 dikali 360 sama dengan 54. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran. Adik-adik bisa lihat video ini berikut ini. Bagaimana adik-adik? Tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Evi, sudah mengerti kan? Nah, masih semangat kan untuk belajar? Nah, kali ini sekarang kita akan membahas ukuran pemusatan data yang akan dijelaskan oleh Kak Flora. Ukuran pemusatan data ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mean, yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Materi pertama ada mean. Mean adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nah, mean diperoleh dengan menambahkan semua nilai dan membagi dengan jumlah pengamatan dalam sampel. Lalu, mean dari segi aritmatika adalah jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Istilah rata-rata hitungan atau arithmetic mean dapat juga disederhanakan menjadi rata-rata. Mean dengan rumus jumlah seluruh data dibagi banyaknya data.
di sebuah rumah dekat pantai ada seorang bernama Andi. Nah, Andi ini sering sekali memancing ikan di pantai dan ia mengolah ikan tersebut menjadi masakan untuk dikonsumsi dan juga untuk dijualnya. Nah, pertanyaannya, jika data berat ikan yang Andi makan dalam 5 bulan adalah 10 kg, 15 kg, 10 kg, 20 kg, dan 15 kg, berapa rata-rata per bulannya? Untuk menjawab soal kali ini, dengan rumus jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi masukkan dulu yang tadi 10 kg, 15 kg, 10 kg, 20 kg, dan 15 kg tersebut dijumlahkan. Nah, mendapatkan hasil 70. Nah, banyaknya data yang ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 data. Nah, 70 ini lalu dibagi 5, yang hasilnya 14. Jadi, rata-rata per bulan Andi memakan ikan itu sekitar 14 kg. Selanjutnya ada median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Nah, di rumus ini ada dua, yaitu untuk data ganjil, median dapat ditentukan dengan melihat data tepat berada di tengah setelah data diurutkan. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua itu untuk data genap. Median dapat ditemukan dengan menjumlahkan dua data di tengah dan hasilnya dibagi dua setelah data diurutkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mulai dengan contoh soal yang mudah. Nah, di sebuah stasiun ada 5 orang yang sedang mengantri kereta. Nah, ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan orang kelima. Nah, kira-kira median atau nilai tengahnya di orang keberapa nih? Baik, kita jawab pertanyaannya ya. Ini sangatlah mudah nih. Kalau median itu adalah nilai tengah, berarti yang orang ketiga lah adalah orang yang di tengah-tengah nih. Mediannya yaitu orang ketiga. Kak, soalnya kurang susah nih. Nah, lanjut nih, ada soal yang susahnya, yaitu data genap nih. Data penjualan kambing di sebuah peternakan selama 20 hari adalah sebagai berikut dalam ekor. 5 ekor, 8 ekor, 2 ekor, 9 ekor, 5 ekor, 9 ekor, 5 ekor, 9 ekor, 4 ekor, 8 ekor, 3 ekor, 8 ekor, 1 ekor, 3 ekor, 5 ekor, 9 ekor, 3 ekor, 8 ekor, 3 ekor, dan 5 ekor. Tentukan median dari data penjualan kambing tersebut. Bagaimana nih ya ngerjainnya? Penjelasannya, datanya terlebih dahulu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, seperti ini. Nah, banyaknya data itu ada 20. Berarti nilai tengahnya, karena ini data genap, berarti menggunakan rumus yaitu dibagi 2. Mediannya yaitu di tengah-tengah ada data ke-10 dan data ke-11, yaitu 5 ekor dan 5 ekor. Nah, 5 ekor ini ditambah 2, yaitu jadi 10 ekor dong. Lalu 10 ekor ini dibagi 2, di mana mediannya atau nilai tengahnya yaitu 5 ekor. Jadi mediannya 5 ekor. Yang terakhir ini ada yang namanya modus. Modus adalah yang paling sering muncul dari pengamatan yang diperoleh. Dari data pengamatan, apabila ada satu modus atau ada satu data yang memiliki frekuensi paling banyak, nah itu disebutnya modus. Kira-kira rumus modus apa ya? Nah, rumus modus itu ditentukan dengan melihat data frekuensinya yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Nah, kita beralih ke contoh soal yang mudahnya. Di sebuah pesta, ada 5 orang yang memakai baju berbeda. Yang pertama ada Andi yang memakai baju warna kuning. Yang kedua ada Ridwan yang memakai baju warna biru.
Yang ketiga ada Salma yang menggunakan baju warna merah muda. Yang keempat ada Nana yang menggunakan baju kuning. Dan yang terakhir ada Sani yang menggunakan baju kuning. Nah, pertanyaannya, warna baju apa yang sering muncul? Mencari modus ini sangatlah gampang. Di mana Andi di sini memakai baju kuning, berarti ada 1 poin kuning. Kemudian ada Ridwan yang memakai baju warna biru, berarti ada 1 poin warna biru. Nah, kemudian ada Salma yang menggunakan baju warna merah muda. Nah, di situ ada 1 poin warna merah muda. Selanjutnya ada Nana yang memakai baju kuning, berarti 2 poin untuk yang memakai baju warna kuning. Selanjutnya ada Sani yang memakai baju kuning. Nah, berarti ada 3 poin yang memakai baju warna kuning. Berarti modusnya itu adalah baju yang warna kuning. Berarti warna yang sering muncul pada pesta kali ini yaitu baju yang berwarna kuning. Bagaimana? Soal yang tadi mudah bukan? Nah, sekarang ke soal yang lumayan susah nih. Pertanyaannya, jumlah siswa kelas 6 ada 40 orang. Sebanyak 12 orang hobi menari, 10 orang hobi membaca, 5 orang anak hobi bermain sepak bola, dan sisanya hobi menyanyi. Modus data tersebut adalah hobi ... Nah, yang pertama itu yang A ada menari, yang B menyanyi, yang C ada membaca, dan yang D bermain sepak bola. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Lanjut. Kita jawab. Diketahui jumlah siswa 40 orang. Hobi menari 12 orang. Hobi membaca 10 orang. Dan hobi bermain sepak bola 5 orang. Yang ditanya nih modusnya nih yang sering muncul. Nah, kita jawab. Hobi menyanyi sama dengan 40. Dikurang 12, dikurang 10, dikurang 5 sama dengan 13 orang. Nah, dari banyaknya hobi-hobi di atas, berarti banyakkan hobi bernyanyi dong. Nah, jadi modus dari data tersebut adalah yang hobinya menyanyi. Begitu.